Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang adik-adik sekalian dalam pembahasan soal-soal TKA untuk matematika lanjut bersama saya Niutiana Resya dalam program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas. Jadi adik-adik, pada sesi kali ini kita akan banyak membahas soal-soal TKA matematika lanjut untuk materi limit fungsi aljabar. Nah, seperti apa soal-soal yang ada pada materi ini? Kita langsung saja. Nah, sebelum masuk ke soal-soalnya, kita perlu review beberapa materi terkait pembahasan limit fungsi ini. Yang pertama kita perlu tahu terkait notasi limitnya. Nah, di sini untuk notasi limit itu dituliskan seperti berikut ini, yaitu limit fungsi limit fx di mana x-nya mendekati a itu akan sama dengan L atau mendekati L. Artinya, nilai fx yang ada di sini itu mendekati L ketika x-nya itu semakin dekat ke nilai A atau nilai tertentu yang biasa kita sebut dengan A. Nah, kemudian untuk menentukan nilai limit itu kan biasanya menggunakan tabel atau grafik. Nah, tapi untuk limit fungsi polinomial kita juga bisa menentukan nilai limit itu menggunakan metode substitusi seperti limit fungsi polinomial berikut. Nah, di sini kalau saya punya limit fungsi berikut ini yaitu limit 3x kuadrat tambah 1 di mana x-nya mendekati 2 itu bisa kita selesaikan dengan cara substitusi. Artinya apa? Nilai apa yang disubstitusi yaitu nilai x sama dengan 2. Di sini kita punya x sama dengan 2, maka kita ganti x-nya di sini itu sama dengan 2, maka kita akan memperoleh 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 1, yaitu sama dengan 13. Kita akan memperoleh nilai 13 untuk nilai limit yang kita punya ini. Nah, kemudian untuk menentukan nilai limit, itu tidak selamanya kita bisa menggunakan cara substitusi. Kita seperti soal berikut ini. Nah, kita coba menyelesaikan limit ini menggunakan substitusi, yaitu berarti karena x-nya sama dengan 0, maka kita mengganti nilai semua x di sini itu dengan 0. Berarti kita akan memperoleh 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 per 4 kali 0. Maka kita akan memperoleh nilai 0 per 0. Nah, ini adalah bentuk tak tentu namanya. Dan di limit, untuk menentukan nilai limit, bentuk tak tentu inilah yang harus kita hindari. Nah, jadi itu tadi. Jadi tidak selamanya untuk menentukan nilai limit itu bisa menggunakan substitusi. Nah, untuk soal yang ini, kita pakai substitusi tadi, ternyata kita menghasilkan 0 per 0. Dan nilai itulah, bentuk itulah yang harus kita hindari dalam menentukan nilai limit. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama di sini kita tentukan dulu cara menentukan nilai limit. Nah, untuk menentukan nilai limit, ada baiknya yang pertama yang harus kita selalu coba yaitu coba dengan cara substitusi. Jadi ada baiknya kita selalu mencobanya dengan cara substitusi terlebih dahulu. Kemudian apabila kita menggunakan cara substitusi dan menghasilkan 0 per 0 seperti tadi, maka kita pindah ke langkah selanjutnya, yaitu dengan menggunakan pemfaktoran atau mengalihkannya dengan akar sekawan. Yang ini yang poin yang kedua ini. Jadi kalau cara substitusi menghasilkan 0 per 0, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menggunakan pemfaktoran atau mengalihkannya dengan akar sekawan. Seperti itu.
Nah, kemudian kita coba lagi untuk soal yang tadi. Karena di sini kita sudah mencobanya dengan cara substitusi dan menghasilkan 0 per 0, maka apa yang langkah selanjutnya? Yaitu dengan cara memfaktorkan. Nah, kita coba faktorkan nilai limit ini. Maka di sini kita bisa tulis limit x menuju 0. Ini bentuk fx ini kita faktorkan. Di sini untuk yang pembilangnya sama-sama memiliki x, maka kita bisa menulisnya seperti ini. Kita keluarkan x-nya, berarti yang di dalam sisa x kurang 2. Nah, ini kalau kita kali masuk, x kali x kuadrat, x kali negatif 2x. Nah, itu maksudnya untuk pemfaktoran. Kemudian untuk penyebutnya, kita langsung saja tulis 4x. Nah, dari bentuk ini, dari bentuk pemfaktoran ini, kita bisa memakai sistem coret. Yaitu karena di sini ada sama-sama x, berarti x ini kita bisa hilangkan dengan yang di bawah ini x per x, hasilnya 1 ya, nilainya 1. Kita coret. Nah, kemudian di sini akan tersisa limit x menuju 0, tersisa x kurang 2 per 4. Nah, dengan bentuk limit yang kita punya sekarang, itu kita bisa menggunakan substitusi untuk mencari nilai limitnya. Artinya, x menuju 0 tadi, 0 kita substitusikan ke fx ini, berarti 0 kurang 2 per 4. Nah, maka ini akan sama dengan negatif 2 per 4, atau kita sederhanakan yaitu negatif 1 per 2. Maka kita akan memperoleh hasil untuk soal yang pertama itu negatif 1 per 2. Jadi tadi untuk menentukan nilai limit ada dua tahap. Yang pertama selalu coba dengan cara substitusi. Kemudian kalau cara substitusi yang pertama menghasilkan 0 per 0, maka lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menggunakan pemfaktoran atau mengalihkannya dengan akar sekawan. Seperti itu. Oke, coba kita lanjut di soal berikutnya. Nah, di sini kita punya limit fx ini, di mana x-nya itu mendekati negatif 3. Nah, kita coba substitusikan lagi. Negatif 2, di sini negatif 2. Di sini kalau kita lihat, negatif 2 tambah 2 akan menghasilkan 0, penyebutnya. Di sini juga ya, pembilangnya kita coba substitusi, itu ternyata akan menghasilkan 0 per 0. Nah, maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menggunakan pemfaktoran. Nah, di sini kita coba faktorkan yang pembilangnya dulu. Pembilangnya dulu kita coba faktorkan, yaitu dengan cara kita membagi pembilang ini dengan penyebutnya. Berarti bisa kita tulis x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat tambah 7x dikurang 2, itu kita bagi dengan x tambah 2. Nah, itu jadi untuk mencari faktornya itu bisa kita caranya bisa dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Seperti itu. Nah, di sini kita memperoleh, ambil 2 dulu, kemudian ini x pangkat 3 dibagi x kan tersisa x pangkat 2 ya. Nah, berarti di sini kita kalikan kembali x pangkat 2 dikali x itu x pangkat 3, x pangkat 2 dikali 2 yaitu plus positif 2x pangkat 2. Nah, ini kita kurangkan, berarti ini habis. Ini tersisa 3x pangkat 2 ditambah 7x. Nah, sama dengan cara pembagian biasa ya. Kemudian ini kita perhatikan, ini koefisien 3, ini koefisien 1, maka kita akan memperoleh 3. 3 bagi 1, 3 ya. 3x. Oke. 3x kali x, 3x kuadrat
3x dikali 2 positif 6x. Kita kurangkan, sini habis, tersisa x. Sorry, ini tambah. Di sini tambah ya. Tambah 2. Nah, di sini x tambah 2 itu 1. 1 ini kembali, maka kita akan memperoleh hasil 0. Maka jawaban yang kita punya di sini adalah faktornya x kuadrat tambah 3x tambah 1 dengan x tambah 2. Jadi bisa kita tuliskan faktornya ini. Tuliskan ulang, berarti ini kita punya limit x menuju negatif 2. Limitnya sekarang fx-nya berbentuk faktor yang tadi kita uraikan, yaitu x tambah 2 dikali x kuadrat tambah 3x tambah 1. Kemudian untuk penyebutnya itu x tambah 2. Nah, dari sini kita sudah bisa menggunakan coret lagi, yaitu x tambah 2 di sini bisa kita coret habis dengan x tambah 2. Maka akan tersisa x kuadrat limit x menuju negatif 2, di mana fx yang kita punya sekarang adalah x kuadrat tambah 3x tambah 1. Gitu. Nah, barulah di sini kita coba memakai substitusi, yaitu maka x-nya negatif 2, kita substitusi ke nilai x ini, maka akan menghasilkan negatif 2 kuadrat tambah 3 kali negatif 2 tambah 1. Di sini negatif 2 kali negatif 2 itu positif 4. 3 kali negatif 2 negatif 6 tambah 1. Maka kita akan memperoleh 4 dikurang 6 negatif 2 tambah 1 yaitu negatif 1. Maka hasil yang kita punya untuk nilai limit ini itu sama dengan negatif 1. Artinya nilai limit ini, nilai limitnya untuk fx ini itu mendekati negatif 1 pada saat x-nya itu mendekati negatif 2. Seperti itu. Nah, oke, coba kita lanjut soal selanjutnya. Nah, di sini kita punya soal berikutnya, yaitu limit fx berikut ini. Kemudian x-nya mendekati 4. Nah, sekarang kita coba lihat di sini, kan tadi ada 2 langkah, ada 2 tahap, yaitu substitusi dengan, kalau substitusi menghasilkan 0 per 0, maka pindah ke tahap selanjutnya, yaitu menggunakan pemfaktoran atau mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, ada dua cara lagi, yaitu mengalihkan dengan akar sekawan atau memfaktorkan. Nah, kapan kita gunakan pemfaktoran, kapan kita menggunakan akar sekawan, yaitu tergantung bentuk fx-nya. Di sini bentuk fx yang kita punya sekarang itu ada bentuk akar. Artinya untuk menyelesaikan ini, kita bisa menggunakan dengan akar sekawan. Jadi ingat lagi materi akar sekawannya, kalau penyebutnya di sini berbentuk akar x tambah 2 kurang 2, maka kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar sekawannya adalah akar x tambah 2 per akar x tambah 2. Jadi kalau di sini negatif, maka sekawannya pakai positif. Kalau nantinya di sini positif, maka sekawannya pakai negatif. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini kita punya limit yang baru, yaitu limit, ganti warnanya dulu.
limit X menuju 4. Nah, kita coba kalikan ini. Ini berarti yang kita punya limit sekarang fx-nya berbentuk X kurang 4, X tambah 2. Untuk penyebutnya, nah ingat lagi untuk aturan mengalihkan dua faktor, misalnya kita punya A tambah B dikali dengan A kurang B, maka ini akan berbentuk, langsung saja kita kali ini, A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka akan bentuknya langsung seperti ini ya. Kalau misalnya ada dua faktor dengan tandanya saja yang berbeda. Maka untuk penyebut di sini, kita punya akar X kurang 2 dengan akar X tambah 2. Ini sama bentuknya dengan A tambah B kali A kurang B. Maka kita bisa menuliskannya akar X dikali akar X, yaitu akar X kuadrat. Atau akar X kuadrat itu sama dengan X itu sendiri. Kemudian di sini negatif, positif kali negatif kan negatif, kemudian 2 kali 2 itu 4. Nah, kemudian dari sini kita akan memperoleh bentuk yang sama antara faktor yang sama ya, antara pembilang dengan penyebut. Lagi-lagi kita bisa coret ini, maka limit yang kita punya sekarang itu adalah limit X menuju 4. Fx yang kita punya sekarang adalah akar X tambah 2. Nah, kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan? Tinggal mensubstitusi nilai X sama dengan 4 ke Fx yang kita punya. Maka akar 4 tambah 2. Akar 4 itu sama dengan 2 tambah 2, maka kita akan memperoleh hasil sama dengan 4. Nah, maka untuk nilai limit ini, yang tadi ini, itu hasilnya sama dengan 4. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba lanjutkan lagi, melihat variasi soal yang lain untuk limit fungsi aljabar. Nah, kemudian di sini lagi-lagi kita mempunyai bentuk akar, artinya apa? Yaitu kita menggunakan akar sekawan. Kita menggunakan akar sekawan. Nah, sekarang bentuk akarnya di sini ada di bagian pembilang. Berarti sama saja ya, entah itu nanti letaknya di pembilang atau penyebut, kita tetap mengalihkannya dengan akar sekawan. Maka ini akar sekawannya adalah di sini tandanya negatif. Maka kita punya sekarang adalah 4 kurang X tambah 4 tambah X per sama ya, 4 kurang X tambah 4 tambah X. Nah, itu akar sekawannya. Kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan? Yaitu mengalihkannya saja langsung dengan pecahan bentuk ini dengan ini. Dikali ya semuanya, berarti kita punya sekarang limit X menuju 0. Nah, kita coba kalikan tadi. Ini sama saja ya, yang tadi ini anggap nilai ini sebagai A, ini B, ini A, ini B. Maka kalau ada bentuk faktor seperti ini yang dikalikan, kemudian tandanya yang beda di sini, maka langsung saja A kali A, berarti akar dari 4 kurang X dikali akar 4 dikurang X. Maka sama-sama ketemu akar, akarnya hilang, berarti tersisa 4 dikurang X. Oke, tandanya negatif. Kemudian B dikali dengan B. Akar 4 tambah X dikali akar 4 tambah X. Maka akan menghasilkan 4 tambah X. Oke, itu untuk nilai pembilangnya. Kemudian dibagi dengan X kuadrat tambah 4X
itu dikali dengan ini tadi. Berarti akar 4 dikurang X ditambah akar 4 ditambah X. Nah, ini dia sekarang bentuknya. Oke, jadi adik-adik semoga tidak bingung ya dengan bentuk perkalian-perkalian akar ini. Ini sama saja dengan perkalian aturan perkalian aljabar biasa dengan cara yang pemfaktoran tadi. Nah, kemudian kita coba selesaikan untuk pembilangnya. Di sini masih bentuk limit. Nah, sekarang yang di atasnya 4 dikurang 4, maka 4-nya habis ya. Oke, sekarang negatif X, ini kan kali masuk berarti negatif X juga, berarti negatif X. Maka negatif 2X per yang di bawahnya ini kita coba faktorkan ya. Ini sama-sama mempunyai X, maka X-nya kita keluarkan. X tambah 4. Nah, ini yang bentuknya 4 dikurang X. Sorry, putus-putus akarnya, tambah 4 tambah X. Nah, ini. Oke, sekarang kita punya di sini sama-sama lagi ada X bisa kita coret. Berarti tersisa limit X menuju 0 di mana fx-nya itu negatif 2 per X tambah 4 dikali akar 4 dikurang X tambah akar 4 tambah X. Nah, dari sini kita sekarang coba substitusikan nilai X sama dengan 0. Oke ya, jadi kita langsung saja substitusikan X sama dengan 0, maka akan menghasilkan limit. Kalau kita sudah mulai cara substitusi, maka limitnya ini, bentuk limit di sini tuh sudah hilang ya. Berarti kita langsung tulis saja negatif 2 per, sini X-nya tadi habis ya, ini habis dengan ini. Berarti tersisa X tambah 4, berarti 0 tambah 4. Nah, oke, sekarang lanjut. 4 akar 4 kurang 0 ditambah akar 4 ditambah 0. Jadi gini ya, sekarang bentuknya. Kita coba selesaikan. Negatif 2. Nah, oke. Di sini kita punya 4, 0 tambah 4 itu 4. Sekarang akar 4 itu 2. 4 dikurang 0 kan 4. Tambah akar 4 tambah 0 juga 4. Maka akar 4 itu 2. Maka akan menghasilkan negatif 2 per 4 dikali 4. Maka akan menghasilkan negatif 2 per 16. Kita sederhanakan masing-masing bagi 2, yaitu negatif 1 per 16 bagi 2, yaitu 8. Seperti itu. Jadi hasil yang kita punya di sini yaitu negatif 1 per 8. Oke, coba kita lanjut ke soal berikutnya. Kita coba skip langsung saja, coba kita di sini ya. Ini salah satu bentuk contoh soal TKA pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini kita coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kita punya 3 gambar. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang pada tabel di bawah ini. Oke, di sini kita punya 3 pernyataan. Kita mau menyesuaikan dengan informasi yang kita punya terhadap gambar ini. Nah, kita lihat di sini ternyata yang diminta pada pernyataan itu adalah bentuk si limit ini ya. Mempunyai limit juga. Rata-rata dia semuanya berbentuk mempunyai limit. Nah, artinya apa? Nilai limit itu ada kalau kita bisa
kalau nilainya ada dari kiri dan dari kanan. Limit kiri dan limit kanannya itu sama. Jadi limit itu ada kalau limit X misalnya dari kiri itu sama dengan limit fx, di mana x-nya itu mendekati 0 dari kanan. Seperti itu. Jadi nilai A dari kiri, nilai A dari kanan. Jadi limit itu ada, sekali lagi kalau limit itu ada, kalau limit kiri dengan limit kanannya itu sama nilainya. Maksudnya apa? Kita coba lihat di grafik yang pertama ini, di gambar yang pertama ini. Di sini nilai X yang kita punya, ini adalah garis X ya. Nah, di sini ada nilai A. Artinya nilai X yang mendekati A dari kiri itu di sini, ini dari kiri, ini dari kanan. Itu. Dia mendekati A dari kanan, ini mendekati si A dari kiri. Nah, ternyata pada saat X-nya ini mendekati si A dari kiri, itu limitnya, anggaplah di sini nilai Y-nya ya, nilai Y-nya sama dengan K misalnya. Nah, maka nilai-nilainya ini, nilai Y-nya ini, itu akan mendekati si K ini. Nah, kemudian kita lihat dari kanan, nilai X-nya yang mendekati A, maka hasilnya Y-nya juga ini, nilai Y ini juga, itu mendekati si K ini juga. Artinya apa? Nilai limit kirinya dari gambar ini, itu mendekati si K, nilai limit dari kanannya, itu juga mendekati si K. Artinya tadi kembali ke definisi limit, limit itu ada kalau limit kiri dan limit kanannya itu sama. Artinya sama di sini sama-sama bernilai si K ini. Artinya untuk gambar yang pertama itu dia punya limit. Nah, kita sesuaikan dengan pernyataan pertama. Grafik 1 mempunyai limit pada saat X mendekati A. Artinya betul ya, karena untuk grafik 1 itu mempunyai limit pada saat X-nya ini mendekati si A ini. Itu. Jadi kalau kita coba pakai pendekatan ya, kalau misalnya X-nya menuju A, itu nilai Y-nya juga menuju nilai tertentu, kemudian kita lihat dari kiri juga menuju nilai yang sama, itu maka bisa dibilang itu nilai limitnya ada. Itu. Kemudian kita coba cek yang grafik yang kedua. Grafik kedua mempunyai limit pada saat X-nya mendekati A. Nah, kita coba lihat limit kirinya mendekati A, itu nilai Y-nya mendekati nilai tertentu. Misalnya di sini ya, dia kan semakin ke atas. Maka nilai Y-nya itu ke sini. Ini dari kiri, mendekati dari kiri itu hasilnya di atas ini. Kemudian pada saat didekati dari kanan, nilai limitnya itu mengarah ke bawah sini. Artinya nilai limitnya itu di sini, sekitaran sini. Artinya apa? Nilai limit kiri dan limit kanannya itu berbeda. Jadi limit kirinya semakin naik, limit kanannya itu semakin turun. Artinya apa? Ini untuk gambar yang kedua itu tidak memiliki nilai limit. Nah, artinya untuk pernyataan yang kedua itu salah. Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Kita cek yang ketiga. Yang ketiga di sini, lihat limit kirinya, X-nya mendekati A, maka nilai Y-nya itu juga mendekati suatu nilai tertentu, misalnya di sini. Kemudian kita cek dari kanan, grafiknya turun juga ke sini. Artinya apa? Dia punya nilai limit. Jadi untuk grafik yang ketiga itu ada limitnya ya. Limitnya dia punya limit. Itu untuk terkait si grafik ini. Oke. Itu. Nah, kita coba satu soal lagi. Satu soal lagi nih.
Nah, di sini nilai limit fx di mana x-nya mendekati negatif. Sorry, di sini negatif 4 ya. 4. Karena di sini 4, maka di sini juga harus 4. Oke, kemudian kita mau cari nilai limitnya. Di sini ada opsi 6, negatif 6, 6, 3 dengan negatif 3. Nah, kita coba cek nilainya. Di sini bentuknya fx-nya itu ada dua bentuk seperti ini. Artinya apa? Misalkan di garis bilangan ya adik-adik, misalnya di garis bilangan ini 4, maka nilai ini itu berarti nilai yang lebih kecil dari 4. Berarti ini nilai yang lebih kecil dari 4, ini yang lebih besar dari 4, ini yang lebih besar, sorry. Ini 4, ini yang lebih kecil, ini ke sini, ini yang lebih besarnya ke sana. Nah, artinya kita lihat dua fungsi ini, maka nilai dari kirinya, fx dari kirinya itu ini yang kiri, ini yang kanan. Nah, kita coba bandingkan, berarti limit x menuju 4 dari kiri, berarti yang dari kiri ini kita masukkan 2x kurang 5 sama dengan limit x menuju 4 dari kanan, yaitu berarti yang ini, x kuadrat kurang 3x kurang 10. Nah, kita coba bandingkan ya, apakah nilainya sama atau tidak. Nah, kita coba cek di sini nanti opsi-opsinya. Kemudian ini bisa langsung kita substitusi, berarti di sini kita punya x-nya mendekati 4, berarti 2 kali 4 kurang 5 sama dengan 4 kuadrat kurang 3 kali 4 kurang 10. Di sini kita punya 8 dikurang 3, 53. Di sini 16 kurang 12, oh ini negatif 6. Nah, artinya apa? Limit kirinya bernilai 3, positif 3, dan limit kanannya bernilai negatif 6. Artinya apa? Nilai limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama. Artinya kalau tidak sama, maka limit fx ini itu tidak mempunyai nilai limit. Oke, seperti itu. Jadi mungkin itu saja untuk materi hari ini adik-adik untuk limit fungsi aljabar. Untuk soal-soal berikutnya terkait limit tak terhingga dan sebagainya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup sampai sini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.